rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri waddin. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa naj'alna min kulli ummatin syahidatan faqulna hatu burhanakum alimu annal haqq lillahi wa dalalna ma kanu yaftarun. Al-ayat. Suatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan qudrat dan iradah Allah Subhanahu wa taala kita masih berjumpa di channel YouTube ini. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah, dengan syukur dan nikmat Islam dan iman, kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan saum Ramadan. Suatu iman rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, materi yang akan dibawakan adalah tentang tarikh Islam, yang dimana kita akan mengenal perubahan peta dunia setelah kedatangan Islam. Ada 4 fase yang akan disodorkan, namun untuk bagian pertama kita akan bahas tentang Arab sebelum Islam. Baik para ikhwati iman sekalian, di dalam pembukaan tadi disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 75, Allah menyebutkan, dan kami datangkan dari setiap umat seorang saksi. Lalu kami katakan, kemukakanlah bukti kebenaranmu. Maka ketahuilah bahwa mereka yang hak itu datangnya dari Allah, dan lenyaplah dari mereka yang apa yang dahulu mereka diada-adakan. Dalam kisah, dalam tarikh atau dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Khaldun dan Imam At-Tabari, dan juga dalam kitab Taurat, dan para mufassirin, juga para pakar genealogi, sepakat bahwa mereka mengatakan bahwa ada 3 keturunan Nabi Nuh yang menjadi cikal bakal bangsa-bangsa di negara atau di muka bumi. 3 keturunan Nabi Nuh tersebut, yang pertama adalah Yafit, yang kedua adalah Sam atau Sem, dan yang ketiga adalah Ham. Yafit merupakan anak pertama dari Nabi Nuh, atau mengenai orang Eropa menyebutnya Noah, yang melahirkan bangsa Turki, Cina, Slavia, Ya'juj dan Ma'juj. Sedangkan bangsa Arab, Persia dan Romawi itu adalah keturunan dari Sam atau Sem. Sedangkan anak ragil atau anak bungsu dari Nabi Nuh itu merupakan leluhur bangsa Afrika, yaitu Sudan, Ethiopia dan lain-lain. Dalam perkembangannya, setelah mereka menyebar ke seluruh jagat raya ini, maka kita akan melihat ada 2 penguasa dunia setelah Masehi ini, yaitu ada bangsa Romawi yang disebut dengan Imperium Bizantium, dan yang kedua adalah Imperium Persia. Kedua bangsa ini merupakan bangsa-bangsa yang sudah menguasai berapa belahan dunia sebelum Al-Masih diturunkan. Bangsa Romawi menguasai daratan Eropa dan kekuatan penting dunia lainnya. Romawi dibagi 2 menjadi Romawi Barat dan Romawi Timur. Romawi Barat itu beribu kotakan Roma, sedangkan Romawi Timur dikenal dengan Konstantinopel. Kita melihat pada tahun 208 sampai 305 Masehi, ada seorang kaisar namanya Leclius. Itu terjadinya adanya perselisihan, yang kemudian pada tahun 395 Masehi, Kaisar Theodosius membagi 2 bagian karena dia mempunyai anak, yaitu Arcadius dan Honorius. Dari 2 bagian tersebut maka dipecah menjadi Romawi Barat, tadi sudah dikatakan sebagai ibu kotanya adalah Roma, dan Romawi Timur. Namun Romawi Barat
tentunya saja ini tidak lama karena diruntuhkan oleh bangsa Gotia, yaitu dimana bangsa yang memang meluluhlantahkan kemaharajaan atau kekaisaran daripada Romawi Barat. Sedangkan Romawi Timur yang beribu kota Konstantinopel ini bertahan dan melanjutkan kemaharajaan Romawinya sampai berabad-abad lamanya. Nah, ini yang menjadi dasar, yang menjadi di dalam Al-Quran itu disebutkan surat Ar-Rum. Allah mengatakan Ghulibatur Rum. Nah, di situ adanya diterangkan bahwa Romawi yang telah dikalahkan. Nah, berikutnya kalau kita melihat bangsa kedua, yaitu imperium yang kedua adalah bangsa Persia, merupakan turunan dari Iskandar Zulkarnain, atau orang barat menyebutnya sebagai Alexander Agung. Sepeninggalnya Persia menjadi kerajaan-kerajaan kecil, yaitu pada tahun 227 Masehi dengan keluarga Sasania yang mempersatukan Persia dan mendirikan Daulah Sasania. Sedangkan agama yang dianut oleh Persia berbeda dengan Romawi. Kalau Romawi itu berbentuk atau agamanya adalah paganisme Kristen, dan Persia itu sektenya adalah dari Majusi, yaitu Zarathustra. Mereka pertama kalinya orang Persia ini menyembah Allah Ta'ala, namun pada masa berikutnya keyakinan bahwa cahaya adalah simbol Tuhan menurut mereka dalam kegelapan, maka bangsa Persia akhirnya menyembah api. Maka timbullah agama Zoroaster. Nah, pertentangan antara dua agama tadi, yaitu di mana Persia dan Romawi, membuat peperangan yang berkepanjangan serta memperebutkan pesisir Laut Tengah sekitar Mesir dan Syria. Tempat tersebut merupakan tempat strategis untuk dijadikan pangkalan angkatan laut oleh kedua negara itu, dan kedua armada atau imperium tersebut memperebutkannya secara sporadis. Ikhwatiman sekalian, dari peperangan keduanya itu, Persia dan Romawi tadi, itu akan mempengaruhi awal dakwah daripada Islam di awal, karena nanti akan membuat sebuah jalur perdagangan dan lain sebagainya. Ketika Persia mengalahkan Romawi dan merebut Mesir dan Syria, itu mereka mempergunakan kekuatan perang yang mereka miliki dan mempunyai etikat untuk menguasai, karena itu merupakan jalur perdagangan yang nantinya akan berpengaruh kepada kolonialisme yang ada di termasuk di Indonesia nantinya. Namun tak lama kemudian Romawi juga bisa mengalahkan Persia dan merebut kembali tempat semula, yaitu pesisir laut di Mesir dan di Syria. Dalam kesempatan tadi, kedua kekuatan agama atau dua kekuatan imperium antara Majusi dan Kristen ini, mereka mempunyai hal tiga atau itu ada semacam tiga kata kunci atau semacam visi dan misi. Ada visi ya. Tiganya itu, yang pertama adalah menyebarkan agama. Mereka mendapatkan rempah dan mereka mencari tempat penghidupan yang layak. Dalam kawasan yang lain pentingnya, tidak kalah penting adalah di mana mereka juga akan nanti bersinggungan dengan Cina dan India, karena peradaban Cina dan India juga sudah jauh lebih besar, namun mereka tidak menjadi negara adidaya atau menjadi kekaisaran yang besar. Walaupun kita sudah pernah lihat bahwa Cina itu merupakan negara ataupun kerajaan yang di bawah kaisar atau kaisar-kaisar. Akan berbeda dengan posisi India yang mereka menggunakan agama yaitu Hindu. Mereka mempergunakan sistem kasta, dan kasta inilah yang nantinya menjadi agama-agama yang ada di Nusantara, karena kita lihat animis dan dinamis.
Agama-agama yang dominan selain paganisme dan Zoroaster atau Majusi tadi, kita akan lihat ada Yahudi. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala diabadikan dalam Al-Qur'an dua kekuatan, yaitu Yahudi dan Nasrani itu, mereka lantar doan kal Yahud wala Nasor hatta tatabi'a millatam. Dari pemaparan singkat ini kita sudah bisa menggarisbawahi bahwa kekuatan Islam, kekuatan dakwah kita sebelum masuk ke al-Islam secara utuh, maka kita akan tarik kesimpulan bahwa dengan dua kekuatan Romawi dan Persia tadi, bahwa itu merupakan cikal bakal di mana perkembangan Islam yang akan kita bahas di pembahasan berikut, di mana bangsa Arab sebelum Islam dan pasca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati iman sekalian, uraian singkat ini mudah-mudahan menjadi ilmu buat kita. Mohon maaf karena ini adalah awal dan kita akan lanjutkan di segmen-segmen berikut. Tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.